Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, maka mengasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sayangi pribadinya. Cintai dia dengan sungguh-sungguh. Karena ada waktu di mana kita tidak bisa mau tunjukkan, Tuhan saya sayang Tuhan, saya bawa, oh Tuhan dan stop. Udah tidak ada waktu. Saudara ingat cerita Lazarus dan orang kaya? Orang kaya selama hidupnya pelit, kikir. Sudah ada orang miskin di situ, dia tidak mau bantu. Pada hari yang terakhir, orang kaya bilang, tolong cocol itu tangan dulu. Supaya saya bisa merasakan saya punya dahaga ini terpenuhilah. Saya tidak haus lagi. Sudah tidak ada kesempatan. Oh kalau begitu tolong kasih saya kesempatan supaya saya punya saudara-saudara tuh. Mereka bisa belajar kenal Tuhan. Sudah, lu diam-diam sudah situ. Lu di neraka sah. Tidak ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua sudah membaca mungkin tema yang saya berikan lewat grup. Ya, tema hari ini apa? Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Ya, ini pertanyaan dari kita dan untuk kita sendiri. Saya tidak bisa tanya tulang, tapi saya harus tanya diri saya sendiri. Saya tidak bisa, Butet mengasihi Tuhan Yesus tidak. Butet yang harus bertanya pada dirinya sendiri. Saya pun yang harus bertanya pada diri saya sendiri. Apakah saya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus atau tidak? Ya, apakah kasih saya kepada Yesus itu kasih yang biasa-biasa? Ya, ataukah saya benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Saya kembali mau mengingatkan kepada kita semua melalui firman Tuhan di dalam Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Dengan perikop di sini Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon penderita sakit kulit dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka mencela perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kapanpun kamu menghendakinya kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan ini, menarik sekali firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita melihat ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon penderita sakit kulit dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Ya, perempuan ini kalau di Injil lain disebutkan namanya Maria, tapi di Injil lain tidak disebutkan namanya siapa. Ya, intinya ini perempuan. Ya, tetapi dia ini disebut sebagai orang berdosa. Perempuan yang berdosa. Sama kayak kita juga orang berdosa juga, ya. Perempuan yang berdosa. Tetapi yang menariknya ketika Yesus ada duduk bersama-sama dengan Simon penderita sakit kulit ini perempuan datang, dia bawa minyak apa? Narwastu. Bapak Ibu Saudara sekalian, minyak narwastu ini Alkitab mencatat harganya 300 dinar lebih. Ketika saya mencari tahu 300 dinar ini
ini sama dengan gaji waktu itu dalam 1 tahun. Jadi dalam dia sudah kumpul-kumpul uang, uangnya dibelikan minyak narwastu itu. Istilahnya kita bisa bilang bahwa minyak narwastu ini bisa sebagai aset. Kalau sekarang kemarin saya pernah dengar salah satu hamba Tuhan berkata bahwa minyak narwastu ini sekarang ini bisa nilainya ratusan juta. Bayangkan upah pekerja selama 1 tahun. Misalnya kita sudah kumpul uang, ya. Kita sudah kumpul, kita punya uang. Tiba-tiba kita lihat Tuhan Yesus datang, kita langsung kasih semuanya. Nah, perempuan ini dia tanpa pikir panjang. Setelah ini dia mau dapat apa lagi? Dia tidak pikir ketika saya kasih Yesus apa yang akan saya dapat. Ya, kadang-kadang kita manusia kita berpikirnya apa? Apa yang kita beri kita mau dapat kembali. Ya, kita masih pikir untung dan ruginya. Tapi perempuan ini dia tidak pikir lagi, saya mau untung kah, saya mau rugi kah. Sampai ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan perempuan ini, yang orang-orang berkata bahwa kamu ini terlalu boros. Uang sebanyak itu tuh harusnya jangan kasih Tuhan Yesus. Kasih saja ke fakir-fakir miskin, orang-orang miskin, orang-orang yang lebih membutuhkan. Kasih saja kepada dia, kepada mereka, daripada kasih kepada Yesus. Tapi yang menariknya dari perempuan ini, fokusnya saat itu hanya kepada Yesus. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya boleh membaca mencari tahunya. Saya rasa perempuan ini dia tertarik dengan kehidupannya Yesus. Kenapa? Karena kalau ketika kita baca di ayat yang ketiga dikatakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon penderita penyakit kulit. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan Simon ini penderita penyakit berbahaya. Siapa yang mau dekat dengan orang penyakit kulit? Jujur saja, kita kalau ada orang flu saja, pilek, batuk saja, kita juga tidak mau dekat-dekat dengan mereka. Kita jaga jarak. Kenapa? Itu virus. Ya, bisa kita juga terjangkit. Saya saja kalau pergi ke rumah sakit, kami setiap hari Kamis kami pelayanan di rumah sakit harus pakai masker. Ya. Supaya apa? Kita jangan hirup virus dari mereka lagi yang sakit. Pakai masker. Nah, yang menarik daripada Yesus di sini, sekalipun ya si Simon ini punya penyakit yang sangat berbahaya, Yesus itu punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia punya kasih yang luar biasa. Dia tidak membeda-bedakan. Dia tidak hanya duduk dengan orang-orang kaya. Bapak Ibu kalau baca di firman Tuhan tentang kehidupannya Tuhan Yesus, kita melihat kebanyakan Yesus itu bergaul dengan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, orang-orang berdosa dia hadir di situ. Dan kehadirannya ya membawa satu perubahan untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika perempuan ini melihat Yesus, kemungkinan besar dia tuh takjub dengan kehidupannya Yesus. Kok bisa ya seorang yang ya selalu membuat mujizat, ya dimanapun dia berada, banyak orang, ribuan orang berbondong-bondong ikut dia. Kok bisa dia datang di rumah Simon yang penyakit kulit ini? Ini membuat hati Maria, hati perempuan ini mulai ya merasa terharu. Ternyata Yesus luar biasa. Kalau orang lain saja ya punya penyakit yang berbahaya, Yesus hadir di tempat itu. Lalu saya pun sekalipun orang menjuluki saya adalah orang berdosa, tapi saya percaya bahwa Yesus menerima saya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika perempuan ini melihat Yesus, dia jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Dia berikan minyak narwastu. Kasihnya mulai muncul.
Ini bukan kasih yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar-benar kasih yang tulus. Kita mau melakukan segala sesuatu, kita masih lihat ini orang nih bagaimana dia dengan saya. Kadang-kadang kita memberi, kita masih ada ngoceh-ngoceh di belakang. Kadang-kadang kalau kita memberi, hati kita masih setengah-setengah, tidak dengan tulus hati. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar daripada seorang perempuan ini. Dia sadar benar tentang kehidupannya. Dan dia tahu benar siapa itu Yesus. Dia berikan minyak narwastu. Lalu dia urapi kepala Yesus. Ini minyak narwastu ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bukan poa sedikit-sedikit. Ya, sama kayak kita pakai minyak rambut tuh. Pakai vitamin rambut tuh bukan kita 1-2 tetes. Ini dia poa semua minyak ini. Artinya apa? Dia benar-benar total mau kasih untuk Tuhan Yesus. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Bahkan Yesus berkata begini di ayat 9. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia, satu planet ini, di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat. Bahwa perempuan ini yang orang juluki sebagai orang yang berdosa ini, dia bisa memberikan apa yang dia punya dengan ketulusan hati. Dia tidak memberikan setengah-setengah, dia tidak memberikan sebagian kecil, tapi dia memberikan seluruhnya. Membuktikan betapa dia mengasihi Tuhan Yesus. Bukan berarti Om Agus Pung Oto jual 1 sudah, kan ada 2, 1 untuk gereja, nanti 1 untuk Om Agus. Tidak, tapi kita mau belajar dari perempuan ini. Bagaimana dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Iya. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mencatat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 bagian. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, Bapak Ibu boleh catat, boleh perhatikan, boleh dengar dengan baik. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, dia akan memberikan yang terbaik bagi Yesus. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Kalau kita memberikan yang terbaik, justru itu yang akan selalu diingat. Kenapa? Karena apa yang kita berikan itu di atas rata-rata, melebihi yang orang kasih. Makanya Yesus bilang apa? Apa yang dilakukan oleh perempuan ini dicatat. Orang akan tahu. Seluruh dunia akan mengingat apa yang perempuan ini sudah lakukan terhadap Yesus. Dia memberikan yang terbaik. Yang terbaik dari kehidupan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Itu yang diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu kisah Kain dan Habel? Ya, tahu kan? Siapa punya persembahan yang diterima? Kain atau Habel? Habel. Kenapa? Habel memberikan yang terbaik. Tahu seorang janda yang miskin? Miskin. Bukan janda yang kaya. Persembahannya diterima oleh Tuhan. Walaupun dia datang, dia bawa persembahannya hanya 1 dinar. Paling kecil. Mungkin tidak ada artinya. Tapi Tuhan memuji persembahannya. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa dia memberikan dari apa yang terbaik. Bukan dia berikan apa yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kita semua belajar termasuk saya. Berikan apa yang terbaik. Bukan apa yang baik. Naikkan standar kita. Naikkan apa? Standar. Tahun lalu tuh saya berikan biasa-biasa saja. Hidup saya juga saya berikan biasa-biasa saja. Waktu saya juga saya berikan biasa-biasa saja. Apa yang saya punya saya berikan biasa-biasa. Tahun ini naikkan standar. Kasih yang terbaik. Supaya diterima. Memang apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu dilihat oleh Tuhan. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau membuat hati Tuhan itu terkesan dengan kita, ya, maka kita harus memberikan yang terbaik. Walaupun saya di sini saja, saya bisa melihat
oh anak ini dia melayaninya luar biasa, dia setia, dia tidak bersungut-sungut. Maka ada perhatian. Kalau kita bekerja saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bekerja di satu tempat, satu instansi, kita rajin, kita memberikan yang terbaik, maka orang akan perhatikan kita, benar toh Paca? Di hadapan manusia saja, kalau kita berikan yang terbaik, manusia tertarik, apalagi di hadapan Tuhan. Weh tulang nih terlalu rajin, weh tulang nih buat segala sesuatu dengan hatinya dia, benar-benar total, dia berikan apa yang terbaik. Tuhan perhatikan nih. Itu berkesan di hatinya Tuhan. Rumah saya saja kalau misalnya ini anopel dengan rapi, dengan pokoknya beda cara pelnya. Kita semua ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua ini ya punya statusnya sama, benar? Statusnya kita anak Tuhan semua. Benar? Anak Tuhan semua. Tidak ada anak setan di sini. Ya, karena semua orang di sini nih semua adalah anak Tuhan, makanya datang ke gereja. Anak Tuhan. Tapi cara kita memperlakukan Tuhan itu akan berbeda. Amin. Berbeda. Saya pun sekalipun dengan Leni sama, kita lahir dari orang tua yang sama, tapi cara kita memperlakukan orang tua itu berbeda. Ya, sekalipun dua orang ini ada di posisi hatinya orang tua, tapi akan beda. Percaya. Mama Eti pun begitu. Sekalipun anak ini ada 5 orang, ya, tapi akan beda. Kenapa? Karena cara anak-anak ini memperlakukan orang tua itu berbeda. Makanya posisi anak-anak sekalipun mereka ini anak-anak, tapi posisi mereka di hati orang tua itu akan berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan berbeda. Makanya kita ini sekalipun sama-sama anak Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan itu menentukan posisi kita di hatinya Tuhan. Tuh hari ini seperti apa. Amin. Kalau kita mau punya posisi yang tepat di hatinya Tuhan, posisi yang indah di hatinya Tuhan, berikan yang terbaik. Saya bukan hanya bilang, oh berikan uang yang banyak seperti perempuan ini. Ya, dia berikan upahnya selama 1 tahun. Puluhan juta dia berikan. Tidak. Mari kita baca ayat yang lain. Ya, kisah yang lain. Seorang janda miskin. Dia berikan apa yang paling kecil. Tapi justru itu yang terbaik di hadapan Tuhan. Kenapa? Ini mengajarkan kepada kita semua. Berikan itu dari hati kita. Ya, berikan daripada ketulusan hati kita. Bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Makanya setiap hari kita berusaha naikkan standar kita. Saya pun pribadi begitu, bergumul terus dengan kehidupan. Bagaimana setiap waktu nih harus naikkan standar. Walaupun kadang-kadang saya merasa bahwa saya masih butuh ini, saya masih butuh itu, saya masih perlu ini. Tapi berusaha, mari naikkan standar. Sebab orang-orang yang menaikkan standar hidupnya adalah orang-orang yang sedang belajar untuk memberikan yang terbaik. Mungkin secara manusia kita tidak dilihat. Ya, kita tidak dapat posisi juga kok. Ya kan? Toh saya berikan terus kok. Saya juga masih posisi seperti ini, jemaat biasa tidak, tapi Tuhan perhatikan. Kan tadi sudah bilang, semua kita ini sama anak-anak Tuhan, tapi posisi kita di hatinya Tuhan itu akan berbeda. Tergantung dari apa yang kita sedang berikan, apa yang sedang kita lakukan kepada Tuhan. Sedang berikan yang biasa-biasa kah? Atau berikan yang terbaik? Jemaat sekalipun sedikit ini belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Apa yang bisa kita berikan hari ini? Yang terbaik apa yang kita bisa lakukan? Yang terbaik apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Itu kita semua yang tahu. Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Saya bisa apa ya? Ya. Saya bisa lakukan apa ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kesaksian. Saya juga baru dengar 2 hari yang lalu. Ya, kesaksian yang sangat luar biasa dari jemaatnya Kak Citra dan Kak Sandi. Tahu kan? Kak Citra yang pernah datang ke sini, yang pernah kita buat KKR. Mereka ini setiap hari Kamis ya. Kalau tidak salah hari Kamis ini mereka selalu punya program penginjilan tapi melalui kasih orang makan.
makan gratis. Lalu mereka akan turun ke jalanan, lalu mereka memberkati orang-orang jalanan, pemulung-pemulung, ya, itu mereka akan kasih. Fokusnya mereka ke situ. Atau ke orang-orang yang memang tidak mampu. Nah, ada jemaat ini, selama ini dia berdoa bilang begini, saya punya masalah nih, bagaimana caranya, bagaimana selesaikan ini masalah, caranya bagaimana supaya saya bisa bayar ini. Pokoknya dia itu mengeluh terus. Dia mengeluh terus. Mengeluh kehidupannya, bagaimana caranya tidak tenang. Tidak tenang. Ya, karena dia datang kepada Tuhan, dia hanya tanya, Tuhan caranya bagaimana ini? Caranya bagaimana ini? Caranya bagaimana ini? Masalah ini selesaikan bagaimana? Tapi pada suatu kali dia ubah cara doanya. Dia bilang begini, Tuhan berkati saya karena saya punya kerinduan untuk berkati orang lain. Berkati saya karena saya punya kerinduan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Berkati saya karena saya juga mau berikan makan untuk orang lain. Berkati saya. Dia ubah cara doanya. Tadi kan dia datang, dia berdoa, dia tanya Tuhan terus bagaimana supaya menyelesaikan dia punya segudang persoalan. Tapi kali ini dia datang dengan Tuhan, doanya beda. Bagaimana caranya? Dia sudah ubah cara doanya. Dia minta Tuhan berkati dia karena dia punya kerinduan untuk berkati orang lain. Jadi dia tidak fokus lagi pada dirinya sendiri. Dia fokus bagaimana saya harus memberkati orang lain. Akhirnya apa? Tuhan buat perkara pada kehidupannya. Tuhan buat perkara kepada kehidupannya. Apa yang dia kerjakan Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati terus dia. Akhirnya dia bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dia bisa memberkati orang-orang lain. Dia bisa ambil bagian untuk memberkati orang lain. Dan dia bersaksi sambil dia menangis. Dia bilang ketika saya ubah cara berdoa saya. Tadinya saya berdoa untuk fokus pada diri saya. Ya. Tadinya saya berdoa fokus pada diri saya. Bagaimana saya menyelesaikan persoalan saya. Tetapi ketika saya ubah cara doa saya. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan saya. Tapi kalau saudara mau memberikan yang terbaik. Berdoa Tuhan. Pakai hidup saya untuk jadi berkat. Amin. Untuk jadi berkat. Dan engkau akan melihat Tuhan akan bekerja atas kehidupanmu. Ya, engkau akan melihat ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika engkau ubah cara doamu, engkau tidak datang dengan mengeluh lagi. Tapi engkau datang dengan suatu kerinduan, berkati saya supaya saya jadi berkat. Dan kalau sudah diberkati jangan lupa jadi berkat. Amin. Ya. Kita dengar kesaksian dari ini Bapak Gembala dulu bagaimana ya. Hamba Tuhan hanya kita butuh ini. Sudah diam-diam kita kasih sudah. Ya. Kita punya kerinduan untuk jadi berkat. Tuhan akan berkati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan ini punya langit dan bumi. Ya. Dia punya segalanya, seisinya. Bahkan hati manusia ini Tuhan bisa ubahkan. Ya. Makanya berikan yang terbaik. Amin. Ketika kita memberikan yang terbaik, kita sedang memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Catat dengan baik. Ketika kita semua memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita sedang memberikan penghormatan. Perempuan ini dia sedang memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Yesus. Dengan memberikan apa? Minyak narwastu. Bapak Ibu sudah baca kan? Minyak narwastu ini minyak yang sangat mahal harganya. Ini bukan minyak yang setara dengan minyak zaitun biasa. Minyak yang sangat mahal, Alkitab mencatat. Ya, minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dalam terjemahan lain dikatakan minyak yang sangat mahal. Ya. Kenapa sampai perempuan ini dia kasih kepada Yesus minyak yang sangat mahal ini? Karena dia memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Yesus. Amin. Saya pernah satu kali Kapolda NTT mau datang di Atambua.
Lalu teman-teman polisi ini, mereka pesan buah di kami. Saya sudah packing, pokoknya dia bilang ini yang datang nih Kapolda NTT. Ya begini-begini saya pernah buat buah juga, parcel buah untuk Kapolda NTT. Ya, jadi saya pikir ini orang nih polisi nih dia kontak terus dengan pokoknya cuci bersih segala macam. Saya bilang kau tinggal packing rapi-rapi ya tuh pacaran pun kan aturannya begitu. Kalau petinggi datang tuh benar-benar harus di servis dengan baik, terbaik. Ya. Sampai datang nih saya sudah packing baik-baik. Ya. Masa mereka bilang tidak bongkar ulang. Sudah bongkar ulang. Bongkar ulang yang apel nih ada di label tuh. Tidak bisa label. Polisi tanya saya ulang-ulang. Sampai saya dan kamarku sih bingung di situ. Sampai polisi itu benar-benar perhatikan saya cara packing itu buah tuh bagaimana. Kan dia boleh lecet. Mereka perhatikan baik-baik. Itu buah. Kenapa? Mau dikasih kepada Kapolda. Lalu tidak boleh. Ini apa? Dia punya ini label-label apa pun tidak. Pokoknya ini buah yang kasih ini harus bersih. Mereka benar-benar berikan yang terbaik itu kepada manusia saja. Ya. Itu aturan mereka begitu ya Toh Paca. Aturan mereka begitu. Kalau petinggi datang kamu harus servis dia kasih yang terbaik. Ya. Kita punya presiden mau datang saja kita sudah steril, tempat-tempat steril. Bahkan ada pagar ayu semua. Ya. Mau pagar betis, pagar ayu semua ada. Itu hari Bapak SBY mau datang kami jadi pagar betis dong merah semua. Karena tunggu Bapak SBY tahu berjam-jam. Kenapa? Orang mau kasih yang terbaik karena petingginya datang. Nah begitu pula kita dengan Tuhan Yesus. Yesus ini tidak kelihatan toh, makanya selama ini kita kasih juga biasa-biasa saja. Ya. Nah kita belajar dari perempuan ini, kenapa dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Karena dia memberikan penghormatan. Karena dia tahu posisinya Yesus itu seperti apa. Karena dia tahu siapa Yesus. Yesus itu pribadi yang luar biasa dan layak mendapatkan penghormatan yang tertinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita ini sedang memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita tahu Yesus itu layak mendapatkan penghormatan yang tertinggi. Bukan biasa-biasa saja, yang tertinggi. Kita belajar dari perempuan ini. Dia menyadari kehidupan yang penuh dengan dosa, tapi dia mau belajar memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Yesus. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh akan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 dikatakan, namun Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyisakan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan Yesus berkata, dia telah melakukan perbuatan yang terpuji. Hari ini kita sedang melakukan apa di hadapan Tuhan? Tindakan apa yang kita lakukan? Tindakan yang tidak terpuji kah? Atau tindakan yang terpuji di hadapan Tuhan? Mari kita ubah cara hidup kita. Lakukan hal-hal yang terpuji. Kalau ada mahasiswa yang mau wisuda, ya, misalnya namanya Yusuf Situmorang dengan predikat terpuji. Kenapa dia terpuji? Nilainya baik. Apa yang dia lakukan selama ini, orang bukan hanya lihat dari nilai-nilai itu saja, baru dapat predikat terpuji. Orang lihat dari kelakuannya. Dia tertib tidak, disiplin tidak, taat pada aturan atau tidak. Kalau dia adalah orang-orang yang sangat tertib, taat pada aturan, dia disiplin, dia tepat waktu, dia mengerjakan semuanya dengan sangat baik, maka perbuatannya disebut perbuatan yang terpuji. Apapun yang kita lakukan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu, ya, fokus kita, tujuan kita hanya menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya kita akan melakukan apa yang benar-benar terbaik. Dan yang terbaik itu pasti terpuji. Mari sebagai jemaat-jemaat Tuhan, ya, lakukanlah tindakan-tindakan yang terpuji, yang membuat orang memuji Tuhan. Ya, yang membuat orang tertarik dengan kita. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan yang terpuji,
otomatis kita juga akan mendapatkan pujian. Sama seperti perempuan ini. Dia kasih Tuhan yang terbaik. Tuhan perhitungkan. Seluruh dunia akan ingat perbuatan dari perempuan ini. Lakukan perbuatan yang benar. Lakukan perbuatan yang terpuji. 1 Timotius pasal 6. Ya, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam perbuatan baik. Ingatkan kepada jemaat Tuhan. Ya, lakukan perbuatan yang baik. Kamu harus kaya dalam perbuatan yang baik. Amin. Bukan kaya dalam keuangan saja. Tapi Alkitab bilang apa? Kamu harus kaya dalam perbuatan yang baik. Kita mungkin secara manusia kalau mau hitung-hitung kita punya kekayaan, tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau mau lihat perbuatan kita, kita harus kaya dalam perbuatan. Saat disakiti kita tetap baik, itu kita sedang menjadi orang kaya. Saat dibenci kita tetap membalas yang baik, itu kita sedang menjadi orang yang kaya dalam perbuatan. Saat orang lain memusuhi kita, tapi kita tetap baik dengan dia, itu menandakan bahwa kita tuh orang kaya. Amin. Kita harus punya prinsip-prinsip ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, ya menjadi pengikut-pengikut Kristus harus punya prinsip ini. Prinsip yang pertama, prinsip kita harus memberikan yang terbaik. Yang kedua, kita harus melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Ya, lakukan semua untuk Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Jangan jadi orang yang pelit, suka memberi dan berbagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi perbuatan baik itu ibarat harta bagi kita. Pada suatu saat ketika Tuhan datang, ya Tuhan melihat perbuatan yang baik. Bapak Ibu coba buka dalam Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang engkau telah, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perbuatan yang terpuji, amin. Perbuatan yang apa? Terpuji. Dikatakan kata tuannya itu kepadanya, bagus hai hambaku. Ini Tuhan puji kita. Ya, bagus hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Luar biasa, ini janji Tuhan. Ketika kita itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melakukan hal-hal yang terpuji di hadapan Tuhan, maka ada pujian dari Tuhan untuk kita. Ya, jadi apa yang kita kasih kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tidak akan pernah sia-sia. Alkitab berkata, di sini suatu saat Tuhan akan bilang apa? Baik sekali perbuatan hambaku yang baik dan setia. Dia bilang apa? Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa yang membuat Tuhan kita bahagia, apa yang ada pada Tuhan kita juga akan nikmati itu. Amin. Masuklah, ambil bagian dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi apa yang membuat Tuhan bahagia, ya, apa yang ada pada Tuhan itu kita nikmati. Saya punya teman berkata kepada saya begini beberapa hari yang lalu. Karena ada seorang pengerja di gereja mereka, lalu kebetulan pengerja ini pesan barang kepada saya. Ya, lalu mereka sempat tawarkan pengerja ini 1 tahun lagi lah. Harusnya tahun ini sudah selesai. Bilang sama si pengerja ini, 1 tahun lagi baru kamu pergi. Kami akan kasih kamu kuliah di Jawa. Kamu jangan kuliah di Kupang, kamu kuliah di Jawa saja. Ya,
Kenapa? Saya bilang, kenapa kakak dong ini mau sekolahkan dia? Karena dia tuh baik. Dia tuh dapat dipercaya. Waktu kami ke Kupang, kami berikan kunci kamar kami untuk dia. Supaya dia bersihkan. Kami percaya kepada dia. Dia itu pengerja, pelayan. Ya, pelayan. Bukan di situ untuk bekerja. Bukan di situ untuk bekerja, dia melayani saja. Pekerjaannya pengerja, full time. Lalu dia tanya, kenapa? Kenapa sampai kakak dong mau supaya sekolahkan dia? Karena dia apa yang dia lakukan tuh baik. Iya kakak, iya. Kami tidak perlu suruh dia untuk ini, cuci piring dulu. Tidak perlu, dia cuci sendiri. Saya punya anak 2 orang, para anaknya sudah sekolah. Saya tidak pernah minta tolong dia untuk ini. Tolong perhatikan saya punya anak. Tidak. Dia perhatikan saya punya anak-anak. Padahal dia seorang pengerja di gereja. Tapi kami percayakan dia. Kami mau sekolahkan dia di luar. Kenapa? Karena dia punya tindakan yang terpuji, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Orang yang melakukan tindakan yang terpuji, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Tuhannya. Aduh, firman Tuhan hari ini, kalau kita baca ini luar biasa. Firman apa? Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara mau masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita? Mau menikmati kebahagiaan dari Tuhan kita? Mau buat tindakan yang terpuji. Buat tindakannya apa? Terpuji. Ya, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan segenap hati. Kalau Anda tidak setia, orang lain mau berdoa untuk Anda juga orang pemalas. Benar? Benar. Tapi kalau kita setia dengan Tuhan, ya, kita mengasihi Tuhan, kelakuan kita, perbuatan kita tuh menentukan posisi apa kita di hati orang. Makanya Anda kalau mau supaya didoakan orang, lakukan yang terbaik. Anda pikir bahwa doa ini biasa, doa itu luar biasa. Kalau kita berikan yang terbaik, kita tuh ada di hati orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar tidak? Benar atau tidak? Kalau kita tuh melakukan yang terbaik, tindakan yang terpuji, ya walaupun orang tidak kasih kita uang, walaupun orang tidak kasih kita sesuatu, tapi kita tuh ada di hati mereka. Anda tidak mau punya tempat yang terbaik di hati orang. Di hati manusia saja kita mau. Saya mau di hadapan orang tuh, saya tuh orang yang baik. Apalagi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini teman sekerja Allah, keluarga Allah. Kita saling mendukung, saling menopang. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan, kita pun merasakan itu. Kita saling mendukung. Saya kadang-kadang berdoa untuk pribadi saja sudah jarang. Ya, berdoa untuk berjemaat Tuhan saja. Ya. Supaya apa, kita semua ini mengalami Tuhan. Sama-sama hidup di bumi dan di surga. Itu tujuannya. Jadi lakukanlah tindakan-tindakan yang terpuji. Upah kita dari Tuhan. Tidak perlu khawatir ketika kita melakukan perbuatan yang terpuji di hadapan Tuhan. Ya, mungkin orang lain berkata bahwa lu buang-buang waktu. Harusnya waktu ini kamu kerja saja. Ya, daripada pergi berdoa, buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang tenaga. Tapi Alkitab mencatat, baik sekali perbuatan engkau, hai hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Engkau akan diberikan tempat yang terbaik dari Tuhan. Karena engkau sudah memberikan yang terbaik dan terpuji di hadapan Tuhan. Amin. Yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita semua. Ya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan mengutamakan Tuhan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan mengutamakan Tuhan. Ya, Pak Charles ini Brimob, tahu. Komandan kalau telepon, apel, semua sudah. Mau kita ada capek, mau kita badan ada sakit, mau kita ada kumpul dengan keluarga atau apapun tetap, ya kan? Dari mana saja kalau komandan sudah telepon, pergi sekarang. Kenapa? Karena kita utamakan mereka. Karena kita tahu bahwa kita mengabdi kepada mereka. Ya. Nah,
Ini pun demikian, kalau kita mengutamakan Tuhan, kita tidak memusingkan lagi kehidupan kita. Kita tidak pusing lagi dengan apa yang sedang kita alami. Kenapa? Kita hanya mau fokus kepada Tuhan. Prioritas kita Tuhan, tujuan kita Tuhan. Bisa saja perempuan ini dia jual, lalu hartanya dia bagi-bagi, sebagian dia simpan. Ya, tapi tidak dia kasih sepenuhnya untuk Tuhan. Kenapa? Dia belajar mengutamakan Tuhan. Belajar utamakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan akan perhatikan kehidupan kita. Ayat terakhir Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Utamakan Tuhan, mengasihi Tuhan adalah perintah yang terutama, yang pertama harus kita lakukan. Ketika perempuan ini, dia berikan yang terbaik untuk Tuhan, dia mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Amin. Dia dapat pembelaan daripada Tuhan. Tuhan bilang apa kepada orang-orang di tempat itu? Jangan kau susahkan dia. Dia sedang memberikan yang terbaik bagi saya. Ketika kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan berada di depan kita. Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi situasi, tantangan, persoalan, pergumulan kita. Bahkan Tuhan akan menyediakan hidangan kita di hadapan para lawan. Jadi ketika kita berikan yang terbaik, Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kehidupan kita. Ya. Yang kedua, selagi ada waktu dan kesempatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar berikan yang terbaik. Makanya firman Tuhan, ya tadi kita baca, di dalam firman Tuhan tadi kita buka Markus pasal, kita lihat ayat yang ke-7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kapanpun kamu menghendakinya kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, maka mengasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sayangi pribadinya. Cintai dia dengan sungguh-sungguh. Karena ada waktu di mana kita tidak bisa mau tunjukkan, Tuhan saya sayang Tuhan, saya bawa, oh Tuhan dan stop. Udah tidak ada waktu. Saudara ingat cerita Lazarus dan orang kaya? Ya. Lazarus dan orang kaya selama hidupnya pelit, kikir. Sudah ada orang miskin di situ, dia tidak mau bantu. Pada hari yang terakhir, ya, sudah ada dia punya bagian, sudah ada dia punya tempat. Orang kaya bilang, tolong cocol itu tangan dulu, ya, supaya saya bisa merasakan, ya, saya punya dahaga ini terpenuhi lah. Saya tidak haus lagi, sudah tidak ada kesempatan. Oh kalau begitu tolong kasih saya kesempatan supaya saya punya saudara-saudara tuh mereka bisa belajar kenal Tuhan. Sudah, lu diam-diam sudah situ. Lu di neraka sah. Tidak ada kesempatan. Bapak Ibu, waktu ini singkat. Waktu ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa prediksi waktu. Tidak tahu waktunya. Makanya waktu, kesempatan yang Tuhan berikan ini mengasihi Tuhan. Karena tidak selalu ada kesempatan. Tidak selalu apa? Tidak selalu ada kesempatan untuk orang mengasihi Tuhan. Jadi selagi ada kesempatan, belajar mengasihi Tuhan. Belajar berikan yang terbaik. Belajar melakukan hal-hal yang terpuji. Belajar mengutamakan, memprioritaskan Tuhan. Ya. Yang berikut, ya. Ingat kembali apa yang wanita ini lakukan. Dia memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Bentuk bahwa kita tuh benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.